Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan di tempat ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya oleh Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, materi pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini akan membahas tentang 10 resep agar hidup bahagia. Karena setiap orang itu pasti ingin hidup bahagia. Kalau kita bertanya kepada anak-anak muda, orang-orang tua, orang-orang miskin, orang-orang kaya, pejabat, atau rakyat, apa yang Anda inginkan dalam hidup ini? Maka mereka semua akan menjawab, kami ingin hidup bahagia. Jadi semua orang itu pengen hidup bahagia. Mungkin sekarang timbul pertanyaan, siapa orang yang bahagia itu? Orang yang hidup bahagia adalah orang yang hatinya merasakan ketenangan, hatinya merasakan ketentraman, dan bebas dari segala hal yang menyusahkan. Sehingga kalau ada orang yang hatinya kok merasakan tenang, hatinya merasakan tentram, hatinya betul-betul merasakan damai, bebas dari segala hal yang menggelisahkan hati, maka dia adalah orang yang bahagia. Meskipun dia orang miskin, meskipun dia orang yang sedang sakit, kalau hatinya tenang, hatinya tentram, damai, tidak gelisah, berarti dia orang bahagia. Jamaah rahimakumullah, sebagian orang itu mengira kebahagiaan itu akan didapatkan dengan harta yang banyak. Jadi dia punya anggapan, kalau saya itu punya harta banyak, punya uang banyak, punya gaji besar, maka saya akan hidup bahagia. Nah, biasanya orang yang punya anggapan seperti ini, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan harta. Pagi, siang, sore, malam, yang dia pikir adalah harta. Karena dia punya persepsi bahwasanya harta itu membuat dia bahagia. Akan tapi, jamaah sekalian, banyak sekali orang yang dia itu sudah mendapatkan harta, sudah punya uang banyak, sudah punya gaji yang besar, akan tetapi hidupnya tidak bahagia. Ada kisah nyata ya. Beberapa bulan kemarin saya dihubungi oleh seorang ikhwan yang kerja di Korea. Gajinya itu 25 juta per bulan, atau bahkan lebih daripada itu. Dia minta saran kepada saya. Karena apa? Karena dia merasakan hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak tenang, dan selalu gelisah. Dia tanya, Ustadz, saya itu gajinya udah besar, tapi kok hidup saya nggak tenang, hidup saya nggak nyaman, saya sering gelisah, sering sumpah. Dan dia cerita bahwasanya dia jauh dari Allah. Ini bukti bahwasanya harta itu tidak jaminan bisa menjadikan orang itu hidup bahagia. Kemudian sebagian lagi orang mengira bahwa kebahagiaan itu akan didapatkan dengan jabatan yang tinggi. Dia mengira kalau dia itu jadi orang yang punya jabatan tinggi, semua hal dilayani, maka dia akan bahagia. Nah, biasanya orang yang punya anggapan seperti ini, yang jadi obsesinya, yang jadi tujuannya adalah bagaimana meraih jabatan setinggi-tingginya. Akan tapi kita lihat banyak sekali orang yang dia itu ketika sudah punya jabatan tinggi, maka dia tidak hidup bahagia. Bahkan kalau kita mau jujur,
kita melihat wajah-wajah orang yang punya jabatan tinggi dengan pandangan yang bersih, maka kita akan lihat raut mukanya itu adalah raut muka yang menunjukkan kesumpaan. Kita nggak bisa bayangkan beban pikiran yang ada di benak-benak mereka itu seperti apa. Ini juga menunjukkan kepada kita ternyata jabatan yang tinggi itu juga tidak jaminan orang itu hidup bahagia. Kemudian sebagian lagi ada orang yang mengira kebahagiaan itu didapatkan dengan cara berbuat maksiat, menuruti semua keinginan hawa nafsu. Hawa nafsunya pengen berbohong, bohong. Hawa nafsunya pengen berzina, zina. Hawa nafsunya ngajak untuk minum khamr, minum khamr. Hawa nafsunya ngajak untuk gibah, gibah. Jadi semua maksiat dia lakukan. Dia kira kalau setelah dia maksiat hidupnya bahagia. Tapi ternyata tidak ada ceritanya orang yang rajin maksiat itu hidupnya bahagia. Yang ada orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, yang ada adalah kesumpekan, kegelisahan. Dan bahkan banyak orang yang dia itu sudah mencoba berbagai macam maksiat, tetapi dia belum menemukan kebahagiaan, akhirnya dia mengakhiri hidupnya bunuh diri. Ada kisah nyata. Ada seorang wanita cantik yang bernama Julia Natasha. Bapaknya ini presiden bank di New York. Kita bisa bayangkan kayaknya kayak apa itu. Yang kedua, ibunya artis penari balet. Julia Natasha ini, dia itu semua hal yang dia inginkan dari dunia dikabulkan orang tuanya. Jadi kalau ibarat kita bilang, "Pak, beliin Alphard dong," langsung datang Alphard. "Pak, HP-nya ganti iPhone," oh langsung. Kaya raya itu. Bahkan diceritakan Julia Natasha ini punya koleksi pacar segudang. Pacar model apapun punya. Mungkin mulai dari anaknya presiden sampai tukang beca ada ini. Cantik, bapaknya kaya raya, ibunya artis, dianya cantik, diidolakan banyak orang, punya pacar banyak. Itu kan gambaran kebanyakan pemuda hidup bahagia itu seperti itu. Tapi kita lihat akhirnya Julia Natasha ini suatu pagi ketika ditunggu orang tuanya untuk makan pagi, nggak keluar dari rumah, nggak keluar dari kamar. Ketok, gak ada suara, akhirnya didobrak. Ternyata Julia Natasha tubuhnya sudah membiru, mati bunuh diri. Kemudian menulis sebuah memo yang bertuliskan, "Mama, aku bosan hidup." Subhanallah. Kok bisa ya Julia Natasha bosan hidup? Padahal semua hal yang dari dunia sudah dia inginkan. Subhanallah. Ini bukti bahwasannya maksiat itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Maksiat itu tidak mendatangkan ketenangan, kesumpahan. Kemudian ada juga sebagian orang yang mengira kebahagiaan itu bisa diraih dengan cara terkenal. Kalau followersnya banyak, wah, akan bahagia. Kalau fotonya dipajang di mana-mana, wah, akan bahagia. Kalau datang kok langsung direbutin, minta tanda tangan, minta foto, akan bahagia. Jadi kalau jadi artis itu bahagia. Sebagian orang punya persepsi demikian. Ternyata tidak. Alangkah banyaknya artis-artis yang hidupnya sumpah. Bahkan mungkin hampir semua artis hidupnya sumpah. Anda mungkin pernah juga mendengar atau membaca berita semenjak wabah COVID-19 ini, itu ada puluhan artis terkena kasus narkoba. Dan mereka semua alasannya sama. Alasannya apa? Bosan. Berarti kan gak bahagia. Gak bahagia. Berarti artis itu gak bahagia, sehingga mereka mencari kebahagiaan dengan cara mengkonsumsi narkoba. Karena dengan mengkonsumsi narkoba katanya fly, terbang. Ternyata banyak artis yang tidak bahagia. Padahal artis itu rumahnya megah, ya kan? TV-nya besar. Kalau mau nge-game gitu puas gitu, ya kan? Rumahnya aja wifi-nya ya udah pol-polan itu. Tapi kenapa kok nggak bahagia?
Ya karena mereka salah jalan mencari kebahagiaan. Jadi jamaah rahimakumullah, kita akan membahas ya, bagaimana kiat-kiat atau resep agar kita ini hidup bahagia. Yang mana 10 resep ini saya simpulkan dari banyak kitab para ulama. Sekarang kita bahas resep hidup bahagia yang pertama, yaitu menjadi orang yang beriman dan rajin mengerjakan amal soleh. Menjadi orang yang beriman dan rajin mengerjakan amal soleh. Jamaah rahimakumullah, orang yang beriman dan rajin mengerjakan amal-amal soleh, maka dia akan hidup bahagia. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat nomor 97. Kata Allah Ta'ala, "Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Ta'ala, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, dan bagi mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beriman dan rajin mengerjakan amal soleh akan diberikan hayatan thayyibah. Apa itu hayatan thayyibah? Dijelaskan dalam kitab Taisyir Al-Karimi Rahman karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau mengatakan, wadzalika bituma'ninati qalbihi wa sukuni nafsihi, yaitu berupa ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Masya Allah. Jadi orang yang beriman dan rajin mengerjakan amal soleh, hatinya akan tenang, hatinya akan bahagia, meskipun dia orang miskin, meskipun followersnya hanya 10, meskipun gak terkenal, gak ada yang kenal, meskipun dia bukan pejabat, kalau dia beriman, beramal soleh, pasti bahagia. Maka semakin kuat keimanan seseorang, maka hidupnya semakin bahagia. Semakin banyak dia mengerjakan amal soleh, maka hidupnya semakin bahagia. Maka saya ingin tegaskan, kalau kita ingin bahagia, kita harus menjadi orang yang beriman. Caranya bagaimana Ustaz? Agar bisa menjadi orang beriman, caranya adalah beriman kepada rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari kiamat, takdir yang baik dan yang buruk. Maka kita perlu kaji ya, ada kitab bagus yang membahas tentang rukun iman, yaitu Usulul Iman, Syarah Usulul Iman. Itu menjelaskan bagaimana kita itu beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab. Itu bagus sekali kalau dikaji. Betul-betul nanti kalau kita amalkan, kita akan bisa meraih predikat orang beriman. Makanya orang kafir, jamaah sekalian, orang kafir itu mereka nggak akan pernah mendapatkan yang namanya kebahagiaan hakiki. Nggak akan pernah, karena mereka kafir. Makanya orang kafir itu mereka berupaya melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membahagiakan hati mereka, tapi ternyata nggak bahagia juga. Kita lihat aktivitas-aktivitas orang kafir, itu semuanya mengarah kepada hal-hal yang bisa membahagiakan hati menurut mereka, tapi mereka nggak bahagia. Bahkan kita lihat negara yang tingkat bunuh dirinya paling tinggi, yaitu adalah negara-negara orang kafir. Di antaranya adalah Korea Selatan. Maka jangan, ini mbak-mbak ini jangan terlalu mengidolakan film Korea ya.
Jangan dikira film Korea itu adalah gambaran kebahagiaan. Kayaknya bahagia itu ya kalau jadi orang Korea, wajahnya putih, cowoknya ganteng putih. Ternyata mereka nggak bahagia. Banyak yang bunuh diri mereka. Ya, banyak yang bunuh diri. Maka orang kafir itu mereka nggak akan pernah bahagia. Adapun orang beriman bahagia. Kemudian yang berikutnya, rajin mengerjakan amal soleh. Seperti mengerjakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, baca Al-Quran, zikir, datang ke pengajian seperti ini. Ini adalah perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Maka sekali lagi, resep kalau kita ingin bahagia, menjadi orang yang beriman dan rajin mengerjakan amal soleh. Kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat. Para sahabat itu hidupnya sederhana. Mereka nggak kenal ini. Ya, sahabat Abu Bakar, Umar itu nggak kenal ini HP Android itu nggak kenal. Mereka nggak punya Twitter, nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, gitu kan? Tapi mereka adalah orang yang paling bahagia di muka bumi. Padahal hidupnya sederhana. Kadang ada makanan, kadang tidak. Kalau kita kan hampir tiap waktu makan kita. Tapi mereka adalah orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena mereka beriman dan rajin mengerjakan amal soleh. Maka orang yang banyak mengerjakan amal soleh itu hidupnya bahagia. Jangan dikira ya, ada orang kok jam 9, jam 10 sholat duha, baca Al-Quran. Itu adalah orang-orang sengsara. Enggak, mereka orang bahagia. Yang penting mengerjakannya ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Resep yang kedua agar kita hidup bahagia yaitu menjadi orang yang bersyukur apabila mendapatkan nikmat. Jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin hidup bahagia, maka kita harus menjadi orang yang bersyukur apabila mendapatkan nikmat. Ya, disebutkan dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Qawaidul Arba, itu dikatakan wa ayyaja'allaka mimman idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula ittalat unwan sa'adah. Dan semoga Allah menjadikanmu termasuk golongan yang jika diberi nikmat bersyukur, jika diberi musibah bersabar, dan jika berbuat dosa beristighfar. Karena ketiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan. Jadi resep bahagia itu ada 3. Di antaranya bersyukur apabila mendapatkan nikmat. Sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan dari Allah, kalau kita syukuri, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan kedamaian dalam hati. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali urusan seorang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair, semua urusan baik baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan kebaikan ini tidak akan dimiliki selain dari mereka. In asabathu sarra syakara faqana khairallah, ketika mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, dan itulah yang terbaik baginya. Hadis ini menjelaskan pada kita jamaah sekalian bahwa di antara sifat orang mukmin itu apabila mendapatkan nikmat dia bersyukur. Dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini jamaah sekalian, jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita ini diminta untuk menghitung berapa jumlah nikmat yang telah Allah berikan pada kita, maka kita nggak akan sanggup. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat nomor 34, kata Allah,
Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu bisa menghitungnya. Namun banyak orang itu, mereka itu menganggap remeh nikmat Allah karena dia itu selalu membandingkan nikmat yang dia peroleh dengan nikmat yang diperoleh orang lain. Contoh, dia oleh Allah sudah diberi gaji dari pekerjaannya, lumayan. Akan tapi dia selalu membandingkan gaji dirinya dengan gaji teman-temannya. Maka orang seperti ini, dia nggak mungkin bisa bersyukur kepada Allah. Nggak mungkin. Dia sudah punya mobil. Yang punya mobil ya. Dia bandingkan dengan temennya yang mobilnya yang lebih bagus. Dia sudah punya sepeda motor. Alhamdulillah, Vario gitu. Dia bandingkan dengan temennya yang sepeda motornya NMAX, Ninja. Dia sudah punya HP, Alhamdulillah, Samsung. Dia bandingkan temennya yang harganya lebih di atasnya. Orang seperti ini gak akan bahagia. Maka Nabi berpesan, unduru huwa man asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Jadi kalau kita dalam masalah dunia itu, dianjurkan melihat orang yang ada di bawah kita. Sebagai contoh, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikaruniai kendaraan. Alhamdulillah. Kita lihat orang di bawah kita. Banyak sekali mereka yang gak punya kendaraan, yang kemana-mana harus naik angkot. Kita oleh Allah diberi pekerjaan dengan gaji sekian-sekian. Lihatlah orang-orang yang di bawah kita. Banyak orang yang di kondisi saat ini di PHK, gak punya pekerjaan, bingung mau cari kerja di mana. Alhamdulillah kita masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan. Lihat orang yang di bawah kita. Ada yang orang kaya tapi berbaring di rumah sakit. Alhamdulillah kita sehat. Kita diberi mata oleh Allah, kita diberi tangan lengkap oleh Allah, kita diberi punya pikiran oleh Allah. Lihat, banyak sekali orang-orang di luar sana yang gak diberikan itu oleh Allah. Dengan kita selalu membandingkan kenikmatan-kenikmatan dunia kita dengan orang yang di bawah kita, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu orang yang bahagia. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini siapa? Orang yang pandai bersyukur. Orang yang gak pandai bersyukur, sumpah hidupnya gak tenang. Karena dunia ini gak ada puasnya, jamaah sekalian. Gak ada orang kok bisa merasa puas dengan dunianya, kecuali orang yang bersyukur kepada Allah. Sudah punya mobil Alphard,